Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Di mana materi selanjutnya ini yaitu tentang kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit. Kita masuki materi yang pertama, yaitu materi kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Disebut kerajaan Medang dikarenakan pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno ini berada di Medang. Kerajaan Mataram kuno ini terjadi pada 2 episode. Episode pertama, kerajaan Mataram kuno ini terletak di Jawa Tengah, dan kemudian episode kedua terletak di daerah Jawa Timur. Oleh karena itu, letak kerajaan Mataram kuno ini terdapat di 2 daerah. Untuk pendiri kerajaan Mataram kuno ini yaitu bernama Sana. Sana ini tidak memiliki keturunan, akan tetapi ia memiliki saudari yang bernama Sanaha. Sanaha ini memiliki anak yang bernama Sanjaya. Nah, ketika Sana tidak lagi mampu untuk menjalankan pemerintahannya, maka pemerintahan Mataram kuno ini diserahkan kepada anak Sanaha yang bernama Sanjaya. Dan Sanjaya ini merupakan pendiri dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Setelah Sanjaya memerintah di pemerintahan Mataram kuno, kerajaan ini diserahkan kepada Panangkaran. Panangkaran ini merupakan seorang raja yang berasal dari 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Maka sebab itu bisa dipastikan bahwa kerajaan Mataram kuno bagian Jawa Tengah memiliki 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dan agama yang dianut oleh kerajaan Mataram kuno ini yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya yaitu informasi penting tentang Mataram Jawa Tengah. Pemerintahan Mataram Jawa Tengah ini terbagi menjadi 2 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu dinasti Sanjaya dengan agama Hindu dan dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Pada masa pemerintahan Mataram Jawa Tengah ini terjadi perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Hal ini terjadi karena Rakai Pikatan yang merupakan raja yang menganut agama Hindu menikah dengan Pramuwardhani yang berasal dari dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha. Akan tetapi saudara dari Pramuwardhani yang bernama Balaputra Dewa tidak menyetujui pernikahan tersebut, hingga akhirnya terjadilah perang antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa. Perperangan ini dimenangkan oleh Rakai Pikatan dan mengharuskan Balaputra Dewa menyingkir dari kerajaan Mataram kuno ke Sriwijaya dan menjadi raja terkenal di kerajaan Sriwijaya. Kemudian kemunduran kerajaan Mataram ini terjadi akibat adanya perang saudara tadi, yaitu antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa, dan juga adanya letusan Gunung Merapi, sehingga pusat pemerintahan tersebut dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Selanjutnya yaitu informasi penting Mataram Jawa Timur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mataram Jawa Timur ini didirikan oleh Empu Sindok. Hal ini dikarenakan adanya perperangan antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa, dan juga adanya letusan Gunung Merapi. Selanjutnya yaitu Pralaya Medang. Pralaya Medang ini merupakan konflik internal yang terjadi ketika Raja Urawur dihasut oleh kerajaan Sriwijaya untuk menghancurkan Mataram Jawa Timur, yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Dharmawangsa. Yang pada saat itu Raja Dharmawangsa menikahkan anaknya dengan Raja Erlangga, dan berakibat meninggalnya Raja Dharmawangsa. Kemudian Raja Erlangga
bersembunyi di Gunung Kelut untuk mempersiapkan serangan kepada Raja Uraur. Setelah berhasil mengalahkan Raja Urauri, Raja Erlangga ini menjabat menjadi raja di Kerajaan Mataram, Jawa Timur. Kemudian pada akhir kekuasaannya, Raja Erlangga ini membagi kekuasaannya menjadi dua, yaitu Jenggala dan Panjalu. Hal ini disebabkan karena kekhawatirannya akan terjadinya konflik atau perang saudara antara anak-anaknya. Pada akhirnya Raja Erlangga ini menyerahkan kepada Empu Barada. Kemudian Empu Barada lah yang menyerahkan Panjalu atau Kediri kepada Sri Samarawijaya dan Jenggala kepada Panji Garasakan. Akan tetapi pemisahan kekuasaan tersebut tidak menghindari adanya perperangan. Perperangan tetap terjadi oleh kekuasaan Panjalu dan juga kekuasaan Jenggala. Akhirnya karena adanya perperangan tersebut, kekuasaan Panjalu dan Jenggala disatukan kembali dan menjadi Kerajaan Kediri. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini terletak di Jawa Timur dengan pendirinya yang bernama Erlangga. Kerajaan Kediri ini terhitung sejak terjadi pemisahan antara Jenggala dan Panjalu. Lalu agama mayoritas Kerajaan Kediri ini yaitu agama Hindu, dan raja yang terkenal di Kerajaan Kediri ini yaitu Raja Jayabaya. Selanjutnya informasi penting tentang Kerajaan Kediri yaitu Kediri ini merupakan lanjutan dari Kerajaan Panjalu. Salah satu raja Kerajaan Kediri yaitu Raja Kertajaya pernah berselisih dengan Brahmana dikarenakan permintaan menjadi Raja Dewa tidak diikuti atau tidak diberikan. Hal ini menyebabkan terjadinya perang Ganter. Perang Ganter yaitu perang yang terjadi antara Raja Kertajaya dengan para Brahmana. Namun para Brahmana ini meminta bantuan kepada Ken Arok. Ken Arok ini merupakan orang yang ingin menikahi Ken Dedes yang merupakan kerabat dari Kertajaya. Namun sebelum itu Ken Arok meminta untuk membuat keris kepada Empu Gandring. Keris itu akan digunakan untuk membunuh Raja Kertajaya beserta dengan kerabat-kerabatnya kecuali Ken Dedes. Selanjutnya yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini terletak di Jawa Timur, di reruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan ini memang terjadi setelah Kerajaan Kediri runtuh dengan pendiri yang bernama Ken Arok. Ia mendirikan Singosari setelah berhasil membunuh Kertajaya dengan menggunakan keris yang dibuat oleh Empu Gandring dengan raja terkenalnya yaitu Kertanegara. Hal ini dikarenakan Kertanegara pernah melaksanakan ekspedisi Pamalayu ketika raja dari Mongol ingin menaklukkan kerajaan Singasari. Jadi untuk mengantisipasi serangan dari tentara, Raja Kertanegara ini beserta pasukan melakukan ekspedisi ke Pulau Sumatera hingga pada akhirnya ia sampailah kepada kerajaan Damasraya. Di sana ia menikahi dua orang putri dari Damasraya yang bernama Darpeta dan Darajingga. Mengisi kekosongan kerajaan tersebut, keturunan dari Kertajaya yang bernama Jayakatwang menyerang kerajaan Singosari yang bertujuan untuk membalaskan dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Ken Arok terhadap
Kertajaya. Akibat dari penyerangan Jayakatwang kepada kerajaan Singosari tadi mengakibatkan kerajaan Singosari pun menjadi hancur. Lalu Jayakatwang berhasil memegang kekuasaan dan dibantu oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya ini merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di bagian Jawa Timur dengan agama Hindu. Pendirinya yaitu Raden Wijaya setelah ia membantu Jayakertang memberontak di kerajaan Singosari. Namun setelah ia diberi wilayah oleh Jayakatwang, Raden Wijaya ini kembali memberontak kepada kerajaan Jayakatwang. Hingga awalnya ia berhasil dikalahkan dan ia bersembunyi di sebuah wilayah atau hutan di Mojokerto. Di sana ia memakan buah yang bernama maja yang terasa pahit. Oleh karena itu di wilayah tersebut juga didirikan wilayah kekuasaan yang bernama Majapahit. Namun raja terkenalnya yaitu bernama Hayam Wuruk. Hal ini dikarenakan pada saat pemerintahan Hayam Wuruk terdapat seorang patih atau seorang jenderal yang bernama Gajah Mada. Ia mengeluarkan sumpah palapa di mana ia tidak akan hidup enak sebelum Nusantara disatukan di bawah kerajaan Majapahit. Namun Gajah Mada ini dipecat akibat terlibat perang Bubat melawan kerajaan Sunda. Perang Bubat ini merupakan perang antara kerajaan Raja Sunda dengan Gajah Mada tanpa seizin dari Raja Hayam Wuruk. Demikianlah materi kita hari ini. Kita lanjutkan di Telegram ya.